Beberapa jam setelah menempuh perjalanan dari Kota Batu ke Tasik Putri, akhirnya rombongan yang dipimpin oleh Irfan untuk menjemput Marven pun tiba juga di kompleks elit Tasik Putri. Begitu Marven keluar dari dalam mobil, seorang wanita tua dengan rambut yang telah memutih semuanya, dengan langkah gemetaran langsung menyongsong Marven, yang juga berjalan menuju ke pintu rumah besar layaknya istana tersebut. Sambil menangis, Marven langsung berlutut di hadapan wanita tua tadi dan langsung menciumi kaki wanita tersebut. "Aku kembali, Bu." "Anakku, Marven, kau tentu sangat menderita," kata wanita tua itu. Marven memang anak tunggal dari perselingkuhan dirinya dengan Benny yang tidak diketahui oleh Martin. Sebagai anak tunggal, tentu Marven sangat dimanja oleh Martin dan Venia. Bahkan digadang-gadang sebagai penerus dari Martin. "Aku tidak apa-apa, Bu. Penderitaan yang aku alami akan menjadi pemantik semangatku untuk membalas dendam. Aku tidak akan membiarkan mereka hidup tenang. Justru yang aku khawatirkan adalah keadaan Ibu dan Butet. Bagaimana keadaan kalian semenjak aku berada di dalam tahanan?" tanya Marven sambil terus berlutut. "Mari masuk dulu," ajak wanita tua itu sambil menarik pundak anaknya agar berdiri. Mereka lalu memasuki rumah besar namun kosong tersebut. Berada di dalam, Marven mulai menelusuri ruangan di rumah besar itu dengan matanya. Rumah ini tidak jauh berubah dari 20 tahun yang lalu. Bedanya adalah, jika dulu banyak perabotan yang serba luks, kini semuanya tampak kosong melompong. Wanita tua yang tahu maksud dari tatapan Marven segera berkata, sambil mengusap pundak anaknya itu. "Semuanya sudah habis terjual untuk membiayai perobatan ibu dan juga istrimu. Baru kurang dalam setahun ini keluarga kita kembali bangkit. Beruntung kami masih memiliki Irfan. Jika tidak, mungkin kami sudah menjadi penghuni kaki lima." "Semua ini karena Tigor. Jika bukan karena dia, geng kucing hitam tidak akan terpecah. Ini semua adalah kesalahan Martin. Dia memungut anjing jalanan untuk duduk di kursi empuk dalam organisasi. Dia bahkan mengangkat Tigor menjadi anak angkat dan bersaing denganku. Andai Tigor tidak masuk ke dalam organisasi kucing hitam, sudah pasti kehancuran keluarga dan organisasi ini tidak akan terjadi. Gara-gara dia, semuanya hancur. Bahkan, Monang yang menjadi kacungku pun berani membelot. Tigor sekarang hidup enak di kota Kemuning, Martins Hotel, Yayasan Martins, bahkan seluruh aset dan properti milik Martin yang berada di kota Kemuning dikelola dan menjadi miliknya. Ini semua adalah karena Pak Burhan. Dia yang memegang surat wasiat sebelum kau membunuh Martin. Kini, dia berada di kota Kemuning. Kau harus menemui Burhan itu untuk menuntut hak kepemilikan beberapa aset milik Martin di gangkumu," kata wanita tua itu. "Baiklah, Bu. Saat ini aku telah bebas. Aku tidak boleh terlalu berkeliaran. Ini karena aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan terhadap tindak tandukku. Terlebih lagi, AKBP Rio Habunaran. Dia adalah adik kandung Tigor. Tapi, aku akan mencari cara untuk memaksa Burhan agar menyerahkan surat-surat kepemilikan perusahaan milik mendiang Martin yang berada di gangkumu. Sedangkan, yang berada di kota Tasik Putri ini, surat-surat kepemilikan memang berada di tanganku dan tersimpan di tempat rahasia. Beruntung, aku seperti memiliki firasat bahwa sesuatu akan terjadi. Jadi, aku segera menyimpannya di tempat rahasia," kata Marven yang langsung berjalan ke arah bingkai foto yang terpajang di ruangan itu. Tiba di depan bingkai foto milik mendiang Martin dengan ibunya, dia lalu melepaskan bingkai tersebut dan menekan satu tombol sehingga dinding ruangan yang sama rata itu bergeser, membentuk satu lubang kecil. Dari lubang kecil itu, Marven masukkan tangannya dan kini tangannya telah tergenggam sebuah kunci. "Dengan kunci ini, kita akan mengoperasikan kembali restoran Sampurna, pusat hiburan dunia gemerlap malam, Martins Hotel, kota Tasik Putri, serta beberapa perusahaan lainnya secara penuh tanpa lari dari pajak. Irfan, segera kumpulkan orang-orang kita yang tersisa. Katakan kepada mereka bahwa Marven sudah bebas. Kini, saatnya bagi kita untuk menghidupkan kembali organisasi geng kucing hitam yang telah lama mati suri." "Baik, Bang.
Aku akan mengirim undangan kepada mereka. Besok sore kita akan melakukan pertemuan di restoran Sampurna. Abang beristirahatlah dulu. Bersihkan dirimu yang tampak sangat dekil itu. Jawab Irfan lalu segera pergi meninggalkan ruangan tersebut. Bu, aku izin untuk membersihkan diri. Pinta Marven dengan sangat hormat. Pergilah nak. Oh iya bu, di mana Butet? Aku tidak melihatnya. Istrimu sering sakit-sakitan. Saat ini dia sedang terbaring di kamarnya. Aku harus menemuinya. Kasihan dia, jadi ikut menderita. Temuilah istrimu, ibu akan memasak makanan kesukaanmu bersama dengan Deborah. Kata wanita tua itu. Setelah berkata demikian, dia segera melangkah meninggalkan ruangan itu menuju ke bagian dapur. Sebelum menemui istrinya, Marven terlebih dahulu membersihkan dirinya, menatap di cermin. Dia sempat terkejut melihat pantulan wajahnya pada cermin tersebut. Sedikit pun tidak ada sisa ketampanan masa mudanya dulu. Padahal, dulu dia adalah antara pemuda yang tampan, tidak jauh kalah dengan Tigor, Ronggur, maupun Roger. Tapi kini dengan kumis, cambang, dan jenggot yang tak terurus bahkan sudah banyak yang memutih. Seolah-olah ketampanannya hilang tak berbekas. Geram dengan apa yang dia lihat di cermin kaca tadi, dia segera meninju kaca tersebut hingga retak dan pecah dengan noda darah berada di sana. Puas dengan kelakuannya itu, dia segera membalut tangannya dan keluar dari kamar mandi untuk menemui istrinya. Setelah mendorong pintu kamar, kini dia melihat sesosok tubuh sedang terbaring di atas ranjang. Tampak garis-garis penderitaan terpampang pada raut wajahnya. Dengan tangan bergetar, Marven membelai rambut wanita parubaya yang juga wajahnya lebih tua dari usia sebenarnya. Sayang, aku kembali. Pelan, bisik Marven ke telinga wanita yang sedang berbaring itu. Wanita yang terbaring yang tidak lain adalah Butet perlahan membuka matanya. Lama wanita itu menatap dengan nanar ketika dia mencoba menebak siapa sebenarnya lelaki yang wajahnya banyak ditumbuhi bulu tersebut. Kaukah itu Marven? Terdengar suara lirih yang keluar dari mulut wanita itu. Ya, ini aku. Aku Marven. Marven? Mendadak suara tangis wanita itu pecah begitu dia tahu siapa yang sedang berdiri, sedikit membungkuk sambil membelai rambutnya tadi. Seketika itu juga mereka langsung berpelukan dan saling menumpahkan kerinduan. Anak kita, aku tidak bisa menjaganya. Dia terlahir sebelum waktunya. Aku keguguran. Kata Butet dengan isak tangis semakin keras. Bukan salahmu. Aku tidak menyalahkan dirimu atas kematian anak kita. Semua ini karena ulah Tigor. Dia akan membayar semuanya. Pujuk Marven yang masih terus memeluk wanita itu. Aku ingin bangkit. Aku ingin duduk. Bantu aku. Pinta Butet. Marven dengan lembut membantu wanita itu untuk duduk di samping tempat tidurnya. Sayang, kau harus cepat sembuh. Ada banyak hal yang harus kita lakukan, termasuk membangun kembali perusahaan kita. Apa kau tidak ingin membangkitkan kembali geng tengkorak dan kucing hitam? Sudah waktunya untuk membalas dendam kepada mereka yang berhutang kepada kita. Mendengar bisikan dari sang suami, semangat wanita itu seperti bangkit kembali. Dari duduk dan yakini langsung berdiri. Aku hanya ingin kematian Rio di depan mataku sendiri. Dia tega menembak pamanku, Birong. Aku juga ingin nyawa Tigor, karena dialah yang membunuh ayahku di perbatasan kota Kemuning dan kota Batu. Makanya, kau harus segera sembuh. Kita akan menyusun kembali kekuatan kita. Ya, aku pasti akan sembuh. Balas Butet dengan sorot mata jekung penuh dengan api dendam.